Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Jumpa lagi dengan saya teman-teman sekalian. Kali ini saya akan menjelaskan atau menggambarkan topik yang sedang hangat terkait dengan kenaikan biaya haji tahun 2023 ya. Walaupun ini belum diputuskan antara Kementerian Agama dan DPR RI, saya coba membahas sebenarnya biaya haji itu alokasinya kemana saja gitu ya, supaya teman-teman paham bahwa biaya haji sebesar itu tuh untuk apa saja. Jangan lupa teman-teman ya, tetap ikuti channel ini, tekan tombol subscribe, tombol like, dan loncengnya untuk mendapatkan kabar terakhir dari channel ini. Baik, saya masuk ke slide berikutnya teman-teman. Ini masih di serba-serbi ibadah haji terkait dengan alokasi biaya haji teman-teman sekalian ya. Baik, sedikit informasi, ada beberapa teman-teman yang bertanya, Pak, saya tuh masa tunggunya berapa lama sih gitu kan? Terus kalau daftar sekarang kira-kira masa tunggunya berapa lama? Jadi ini saya ambil dari halamannya Kementerian Agama teman-teman sekalian ya. Masa tunggu haji itu antara 13 sampai 35 tahun. Ya, tergantung daerah. Ini dikelompokkan berdasarkan provinsi, tapi di provinsi juga berbeda-beda antara satu kabupaten kota dengan kabupaten kota yang lain teman-teman sekalian ya. Ini sebagai contoh, Maluku itu 13 tahun masa tunggunya. Kemudian yang paling lama adalah Kalimantan Selatan. Kalau saya sendiri di Jawa Barat itu sekitar 20 tahun. Padahal kemarin saya daftar untuk anak saya sudah 23 tahun teman-teman sekalian ya. Jadi ini sebagai gambaran teman-teman, ini adalah dasarnya Siskohat bulan Maret tahun 2021 kemarin. Artinya belum menggunakan kuota yang 50% ya, masih kuota yang 100%. Kemudian di 2022 ada perubahan kuota menjadi 50%, antriannya menjadi panjang. Nah, alhamdulillah tahun ini, tahun 2023, kembali lagi kuotanya 100%, insya Allah teman-teman yang kemarin masa tunggunya lama akan maju lagi mengikuti pola yang ini, insya Allah teman-teman ya. Kita tunggu saja nanti update terakhir di Siskohat atau di Haji Pintar. Baik, selanjutnya. Nah ini teman-teman, banyak juga teman-teman yang bertanya, sebenarnya BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, itu yang betul berapa sih Pak gitu kan. Nah ini teman-teman bisa lihat, mulai tahun 2010 itu biaya totalnya 34 juta ya totalnya tahun 2010. Nah nilai manfaat yang diberikan itu hanya 4 juta sekian, jadi jamaah tetap membayar 30 juta sekian ya untuk 2010. Nah untuk tahun kemarin, tahun 2022, total biayanya BPIH itu 97 juta lebih ya, dan yang dibayarkan jamaah hanya 39 juta. Sisanya ya yang 57 juta lebih itu dari nilai manfaat. Kok kenapa ini besar sekali Pak? Tahun 2022 beda dengan tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Ini terjadi karena waktu itu Kementerian Agama telah menetapkan BPIH dan jamaah sudah melunasi. Tapi tiba-tiba Kementerian Agama Arab Saudi menaikkan biaya masyair di Armuzna, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Itu biayanya naik karena penanganan protokol kesehatan. Jadi angkanya naik ya, sehingga angkanya menjadi total 97 juta. Nah, Kementerian Agama atas desakan teman-teman di DPR RI itu istilahnya tidak menagih kembali karena jamaah sudah lunas membayar gitu kan. Jadi kami yang ke tahun 2022 kemarin hanya membayar 35 juta.
Nah, tahun ini sebenarnya COVID hampir sudah tidak ada. Ya, protokol kesehatan sudah dibuka. Ya, jadi tidak seketat tahun kemarin gitu teman-teman ya. Tapi kok angkanya tetap besar? Ah, ini yang jadi pertanyaan teman-teman ya. Kenapa angkanya tetap besar padahal masa pandemi sudah berlalu walaupun katanya masih ada COVID-12 gitu ya. Tapi kita nanti menunggu penjelasan dari teman-teman di Kementerian Agama, teman-teman ya. Nah, kenapa 2023 menjadi besar? Itu karena nilai manfaat yang diberikan untuk ya semacam pengurang biaya penyelenggaraan haji itu menjadi lebih kecil, ya, menjadi 39%, sehingga teman-teman harus membayar 69 juta. Ya, teman-teman ya. Jadi lumayan besar sekali gitu kan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan nanti angkanya tidak sebesar ini teman-teman ya. Ini sebagai gambaran saja. Kemudian perlu diinformasikan, Pak, nilai manfaat itu asalnya dari mana? Gitu kan. Nilai manfaat itu asalnya dari investasi uang setoran awal teman-teman sekalian itu dikelola oleh BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Dia diinvestasikan ke produk-produk atau ke investasi yang halal. Ya, salah satunya adalah ke sukuk, ya, surat berharga syariah negara atau biasa disebut sukuk. Ya, imbal hasil sukuk sekarang saya cek kemarin tahun 2023 itu 5,9% per tahun atau sekitar 6%. Jadi teman-teman bisa hitung kalau 6% per tahun, uang teman-teman mengendap 20 tahun, ya berarti sekitar berapa tuh? Kalau 5% kan kali 20 sekitar 100 ya, 110%. Jadi dari 25 juta itu, uang teman-teman dikembangkan selama 20 tahun mendapatkan hasil 110% atau sekitar 27 juta. Ya, jadi total uang teman-teman 25 plus 27 52 juta. Padahal biaya haji 98 juta. Nah, itu teman-teman ya, supaya teman-teman ada gambaran. Karena beberapa teman-teman ada yang bertanya, itu uang saya dikemanain aja gitu kan, yang bertahun-tahun gitu kan. Nah, ini salah satu penjelasannya, bahwa uang itu diinvestasikan kemudian mendapat imbal hasil. Ya, imbal hasilnya berapa per tahun? 5,9% untuk tahun 2023 ini, teman-teman. Teman-teman bisa hitung sendiri ya, berapa hasil yang teman-teman dapat. Itu belum dikurangi administrasi. Sama dengan kalau teman-teman simpan uang 25 juta di bank ya, didepositokan katakanlah, itu kan imbalannya hampir sama dengan sukuk, mungkin 5%, 6%. Ya, kalau 20 tahun hampir sama. Ya. Jadi tidak sebesar yang teman-teman bayangkan. Ya. Itu teman-teman. Jadi teman-teman supaya ada gambaran bahwa uang yang setoran awal itu dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji, itu diinvestasikan di sukuk, ya, surat berharga syariah negara, dengan imbal hasil 5,9% untuk tahun 2023 ini. Ya, jadi nanti kita tunggu saja teman-teman hasil diskusi antara Kementerian Agama dengan DPR, berapa biaya pelunasan yang harus teman-teman tanggung gitu ya, yang harus dibayarkan. Ya, kita tunggu saja resminya. Baik, selanjutnya. Nah, ini teman-teman, ini adalah data-data yang saya ambil tahun 2023. Ya, dari beberapa media massa saya ambil datanya. Untuk kurs dolar ya, tahun 2022 kemarin itu 14.400. 2023 ini sudah 15.300. Artinya ada kenaikan. Ya. Kenapa Pak ngitung kurs dolar? Ya, karena aftur bahan bakar pesawat dibelinya pakai dolar, bukan pakai rupiah. Ya, itu pasti naik. Jadi biaya pesawat pasti naik. Ya, satu. Kemudian kurs rial ya, Saudi Arabia, 1 rial dulu 2022 3.800. Sekarang sudah 4.000. Ada kenaikan.
ya teman-teman. Kemudian layanan masyair itu layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya, itu tahun 2022 yang dikeluarkan oleh pemerintah hasil negosiasi itu 5.656 rial. Sementara 2023 ini hanya 4.632 rial. Ada penurunan, ya, karena pemerintah Arab Saudi menurunkan biaya layanan masyair. Ya. Terus ada juga teman-teman yang bertanya, Pak, kok haji mahal amat? Padahal umroh hanya seberapalah segitu ya, kan nggak sebanding gitu kan. Ini teman-teman bisa lihat bahwa untuk haji ada pelayanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya, itu ada beberapa paket teman-teman. Ya, untuk paket pertama tanpa Mina, tanpa mondok di Mina, mereka terserah mau mondok di mana gitu ya. Hanya di Arafah dan Muzdalifah. Itu biayanya 3.900 rial, hampir 4.000. Ya, sekitar 16 juta teman-teman. Ini untuk penduduk lokal. Ya, untuk paket 2 yang lebih tinggi termasuk mondok di Mina itu sekitar 8.000 rial atau 33 juta. Paket ketiga ini lebih mahal lagi, ya, 10.000 rial lebih, hampir 43 juta. Kemudian ada paket 4, 13.000 rial, hampir 53 juta. Bedanya di mana, Pak? Bedanya nanti letak tendanya. Semakin mahal, semakin dekat ke Jamarot. Ya, jadi jalannya nggak jauh-jauh. Karena kita murah, kita jalannya jauh, teman-teman ya. Itu pulang pergi sekitar 8 kilometer, teman-teman ya. Jadi teman-teman harus olahraga, harus sehat. Karena Jamarot yang pertama, Jamarot Kubro itu wajib hadir ya, apapun alasannya. Kalau misalkan tidak bisa jalan, pakai kursi roda. Kalau tidak pakai kursi roda, wajib digotong karena orangnya harus hadir. Tapi di Jamarot berikutnya itu bisa diwakilkan. Ya, jadi teman-teman harus sehat. Itu pertama. Kemudian tenda Arafahnya, kalau yang paket mahal itu dekat dengan Jabal Rahmah. Ya, dengan di situ ada Jabal Rahmah, di tengah-tengahnya Arafah. Kalau yang murah, kita kan paket murah ya. Jadi agak jauh dari Jabal Rahmah. Jadi nggak kelihatan itu teman-teman Jabal Rahmah ketika kita ada di padang Arafah. Ya, itulah bedanya. Jadi yang kemarin disepakati oleh pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi sudah hasil negosiasi, kita hanya membayar 4.632 rial untuk layanan masyair atau Armuzna, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya teman-teman. Kemudian biaya BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji. Total penyelenggaraannya 2022 98 juta, 2023 98 juta 800. Ini kenaikannya hanya 500 ribu sekian ya teman-teman ya. Tapi, ini ada tapinya ya. BP biaya perjalanan. Kalau tadi BPIH itu biaya penyelenggaraan, ini BP biaya perjalanan yang dibayar jamaah. Ya, ketika tahun kemarin 2022 itu angkanya 39.800.000 ya. Tapi di 2023 ini diusulkan 69 juta lebih. Ini belum fix ya teman-teman, masih didiskusikan. Saya hanya ambil datanya. Kemudian nilai manfaatnya ketika tahun kemarin 2022 itu 58 juta, sementara di 2023 ini hanya 29 juta atau 30%. Ya. Jadi bedanya memang sangat signifikan ya teman-teman sekalian. Ini perlu teman-teman ketahui supaya penjelasannya lebih menyeluruh gitu teman-teman ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini teman-teman, ini adalah alokasi biaya haji versi saya, bukan versi pemerintah ya. Versi saya dengan membandingkan waktu pelayanan haji tahun 2022. Ya. Jadi biaya yang pertama ada transportasi di Indonesia, teman-teman ya. Di Indonesia, teman-teman nanti dari tempat pelepasan
ya pelepasan di kabupaten kota, itu nanti dilepas oleh wali kota atau bupati, ya menuju ke embarkasi. Itu menggunakan bis, ya itu ada biayanya, ya. Kemudian dari embarkasi ke bandara itu naik bis lagi, itu ada biayanya, ya. Kemudian nanti pulangnya lagi dari bandara ke debarkasi ada biaya bis lagi. Kemudian dari debarkasi ke kabupaten kota juga ada biayanya. Jadi ini saya perkirakan setiap naik bis itu 100.000 kenanya gitu ya. Jadi total untuk transportasi bis 400.000 kalau di Indonesia. Kemudian yang kedua, ketika teman-teman sampai di embarkasi, ya di situ ada layanan-layanan. Pertama, pemeriksaan kesehatan. Jadi pemeriksaan kesehatan hasil pemeriksaan di kabupaten kota, di puskesmas terkait, ya. Kemudian ada surat keterangan dari dinas kesehatan kota atau kabupaten, itu dicek lagi di embarkasi. Ya, nanti teman-teman dicek lagi tensinya berapa, ini berapa gitu ya, karena siap terbang. Kemudian di embarkasi ada pemberian kelengkapan haji. Waktu itu kami dikasih botol semprot, kemudian masker, kemudian hand sanitizer dan sebagainya, ya. Kemudian di embarkasi juga kita menginap 1 malam, ya. Kemudian ada makan 2 kali karena kita datangnya sore, jadi makan malam dan sarapan pagi 2 kali, ya. Kemudian di embarkasi juga ada pemberian living cost untuk biaya hidup. Itu sebesar 1.500 real. Total, ya teman-teman, totalnya kalau di embarkasi, ya total biaya yang harus dikeluarkan itu sekitar 7.420.000, ya itu embarkasi. Kemudian ini yang paling besar teman-teman ya, tiket pesawat. Ini tiket pesawat saya cek terakhir melalui internet ya di beberapa website yang menjual tiket, itu sekali jalan rata-rata 12 juta. Jadi pulang pergi 24 juta. Ini rata-rata ya, ada yang 9 juta, ada yang 10 juta, ada yang 13 juta. Saya ambil tengah-tengahnya sekitar 12 juta. Ya, bisa tergambar teman-teman ya, biaya yang paling besar adalah tiket pesawat. Kemudian berikutnya ini teman-teman, pemondokan hotel. Saya ambil harga 500.000 karena satu hotel isinya 4 orang. Ya, katakan harga hotelnya 2 juta per hari, ya dibagi 4 jadi satu orang 500.000. Kita menginap di hotel 34 hari di Mekah dan di Madinah, di luar yang di Arafah, Muzdalifah dan Mina, teman-teman ya. Itu saya kalkulasi sekitar 17 juta untuk biaya hotel. Baik, selanjutnya transportasi di Arab Saudi. Ya, bus, kita turun dari pesawat, turun di Jeddah untuk yang gelombang pertama. Untuk gelombang pertama turunnya di Madinah, untuk yang gelombang 2 turunnya di Jeddah. Tapi sama-sama dua-duanya naik bis untuk sampai ke pemondokan. Ya, kemudian ada bus harian, bus sholawat. Ya, kita naik gratis teman-teman. Tapi kalau di luar di luar mekanisme haji itu rata-rata tiketnya 3 real sekali naik bis. Ya, jadi ini saya kalkulasi kita ada 33 hari dikali 5 kali kita bolak-balik ke Masjidil Haram dari hotel, ya di luar yang di Madinah. Ya, jadi totalnya sekitar 2 juta. Kemudian ada bus dari Mekah ke Madinah. Kita nanti naik bus sekitar 6 jam lebih, hampir 7 jam. Ya. Kemudian ada bus wisata, nanti teman-teman ada wisata gratis di Madinah. Kemudian ada bus dari Madinah ke bandara atau dari Mekah pemondokan ke bandara di Jeddah. Ya. Ya. Teman-teman bisa lihat bahwa biaya transportasi ini yang terbesar adalah biaya harian karena kita tiap hari naik bis. Ya, kalau saya sendiri, saya sehari 2 kali PP biasanya, pagi, ya, kemudian ba'da duha pulang, siang saya tidak ke Masjidil Haram karena cuacanya panas, tapi nanti sore, ya, ba'da asar
saya berangkat lagi sampai malam pulang. Jadi 2 kali, rata-rata 2 kali. Ada juga yang 3 kali. Jadi yang 1 kali untuk kita sholat zuhur, kemudian pulang. Rata-rata asar itu tidak ke Masjidil Haram, ya, karena tanggung gitu kan kalau yang asar, karena ke maghrib juga masih agak jauh gitu kan. Rata-rata nanti untuk asar di hotel ya untuk sholatnya. Itu teman-teman. Kemudian yang terbesar lagi ini teman-teman, konsumsi ya. Kita mendapatkan konsumsi 3 kali sehari selama 40 hari. Ya, saya perkirakan, ini versi saya teman-teman ya, 1 kali makan itu 25 real. Kok mahal amat Pak? Iya, harga bakso 1 mangkok kecil isinya cuma 3 pentol gitu ya. Itu 10 real teman-teman. Ya, mahal di sana memang. Kemudian ada nasi goreng yang nggak ada apa-apanya, cuma isi telur yang dicampur-campur itu 10 real teman-teman. Ya, konsumsi kita itu isinya daging besar-besar. Ya, ikan juga besar 2 biji gitu kan. Kadang-kadang ayam 2 biji besar-besar. Jadi saya perkirakan sekitar 25 real lah ya harganya. Jadi untuk konsumsi sekitar 12 juta biaya. Kemudian layanan masyair, ini tadi yang di awal, layanan masyair yang hasil negosiasi pemerintah dengan pemerintah Arab Saudi itu sekitar 4.600 real, atau kalau di kurs dengan kurs 1 real hampir 4.000 lebih, itu 18 juta sekian. Ya. Nah, kemudian visa haji dan layanan kesehatan, ini saya perkirakan saja, visa umroh sekarang 300 real, kemudian visa tinggal di Arab Saudi 1 tahun itu sekitar 60 juta. Kalau 60 juta dibagi 12 sekitar 5 juta, ya ini visa haji plus layanan kesehatan 6 juta lah ya, wajar-wajar ya. Jadi secara total biaya haji menurut saya wajarnya itu sekitar 88 juta. Ya, itu angka normal. Tapi kalau yang dilayaninya banyak, biasanya kan dapat diskon ya, teman-teman ya. Ya sekitar 75 juta mungkin biayanya, wajarnya gitu kan. Tapi pemerintah kemarin mengusulkan 98 juta ya. Nah, kita tunggu saja angkanya dari mana gitu ya. Nanti selama ini memang belum ada keterbukaan dari Kementerian Agama bahwa angkanya itu kemana saja gitu kan. Saya lihat di web Kementerian Agama juga tidak ada tampilan biaya haji itu kemana saja, tidak ada. Ya, tidak ada. Hanya ini untuk pesawat, ini biaya untuk ini, tapi tidak dirinci seperti ini. Jadi ini teman-teman, kira-kira alokasinya seperti itu. Jadi kalau teman-teman, Pak, kemarin saya umroh kok cuma 30 juta? Oh iya, di sana kan kalau umroh nggak ada layanan masyair. Tidak ke Arafah, tidak ke Musdalifah, tidak ke Mina. Ya, dan waktunya juga cuma 9 hari kalau umroh. 9 hari itu 2 hari perjalanan, 7 hari di sana. Ya, 3 hari di Madinah, 4 hari di Mekah biasanya seperti itu. Kalau umroh ya, nah, angkanya 34 juta. Ya, kemudian visanya pun hanya 300 real visanya. Kalau konsumsi hotel sama lah ya, sama, hampir-hampir sama lah. Tapi yang transportasi Arab Saudi tentu kalau umroh biasanya dia hotelnya dekat dengan Masjidil Haram ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi ini memberi gambaran, mudah-mudahan ya teman-teman ya, teman-teman bisa memperkirakan. Oh, nanti bisa teman-teman cek sendiri melalui internet berapa sih harga pesawat ke Jeddah atau ke Madinah gitu kan. Bisa dicek ya di beberapa website yang menjual tiket pesawat, itu ada harganya sekian. Kemudian harga hotel dapat dari mana? Di situ juga ada yang menjual tiket hotel, booking hotel. Ya beberapa website ada booking hotel di situ, baik dalam dan luar negeri. Teman-teman bisa lihat harganya segitu. Ya, ini adalah perkiraan saya pribadi ya, berdasarkan asumsi pelaksanaan haji di tahun kemarin 2022. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ini ya, dan memang kita harus bersiap-siap ya. Kita harapkan tahun 2023 ini biaya yang ditanggung oleh jamaah tidak sebesar 69 juta ya.
Kalau prediksi saya yang wajar itu sekitar 50 juta. Itu wajar. Karena tahun kemarin saja sudah hampir ditetapkan 45 juta, tapi batal. Ya. Jadi yang normal, yang wajar untuk tahun sekarang, biaya yang ditanggung oleh jamaah, kekurangannya nanti ya, itu sekitar 50 juta. Nanti 25 juta sudah dibayarkan, tinggal melunasi lagi 25 juta. Mudah-mudahan ini terwujud teman-teman ya. Kita doakan bersama-sama ya. Teman-teman tetap jaga kesehatan ya, tetap optimis ya. Jangan putus harapan, wah Pak nanti duit dari mana? Teman-teman, rizki itu yang punya yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman berdoa saja ya, Allah pasti memberikan jalan ya. Sekali lagi, kalau Allah sudah memanggil, insya Allah rizki itu ada ya, karena yang menanggung adalah yang maha kuasa ya. Jadi pikiran manusia tidak nyampe tiba-tiba ada rizki gitu kan ya. Jangan putus harapan, tetap berdoa ya. Itu dulu dari saya teman-teman, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.